warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Doski dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami di podcastnya Musakarta Sekolahnya para juara. Kurang kompak deh. Ya, Kurang lagi ya, boleh ya. Ya, boleh Musakarta Sekolahnya para juara. Oke, nah di podcast kita kali ini pastinya kita nggak hanya berdua ya, Mister. Iya, kita sudah bawa salah satu teman kita ya, yang sebelumnya waktu kita podcast sama Pak Muammar Kadafi dia hanya menjadi tim hore Yang di megang. belakang layar. Betul. Ya. Oke. Sekarang kita bawa dia ke depan kamera. Kita tarik langsung. ya. Iya, nah pastinya kalau kita tarik nggak sekedar kita tarik aja dong, Iya, gitu. betul. Diseret. Enggak, tapi kita bagusnya sih kayak ada yang mesti kita bahas nggak sih? Gitu. Iya, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita mau kenalin dulu nih. Oh iya, Siapa sih? benar. Kalian itu sebenarnya siapa dia? NN. Nah, jadi aku kenalin aja ya. Ya, boleh. Beliau ini adalah Ibu Fida Afifah. Beliau juga mengampu bidang pendidikan IPA untuk kelas berapa, Mr. Pur? Kelas 8 dan juga kelas 9. Jadi 9. buat Sobat Doski semua, khususnya yang di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta kelas 7 belum kebagian sama Bu Fida. Mungkin nanti insya Allah di kelas 8 atau di kelas 9-nya kalian baru kebagian sama Betul. beliau. Nah, tapi untuk kelas 7 mungkin pernah melihat sepintas. Iya, betul. Waktu pada saat kalian portasi ya. Iya, Nah, beliau ini mengisi materi pengenalan Tentang Nukun Yusuf ya. Iya. Betul banget. Boleh dong Bu Fida disapa Teman-temannya kita biasanya Sobat Doski. Oke, hai Sobat Doski. Nah, kenalin ya. Jadi kalau kita udah mengenalkan gitu kan, terus kita enaknya sih ada yang mesti kita bahas. Iya. Karena kita kalau cuma ya nongkrong-nongkrong Ngobrol-ngobrol doang, ngalor ngidul doang sayang-sayang ya. betul banget kan. Sayang banget. Karena ada yang bilang waktu adalah uang. Gitu. Uang adalah waktu bukan? Bisa ya tergantung orang Asal gitu ya. uang jangan kamu. Karena kayaknya nih aku di pihak keberapa gitu. Ya maksudnya aku di tengah ya, tolong dong. Nah, tapi enggak kebanyakan tapi juga sih. Di sini kita juga punya tema atau topik yang bakal kita bahas gitu pastinya. kan. Terus supaya nggak buang-buang waktu gitu, boleh dong nih enaknya kita bahas apa nih, karena udah pas banget nih Udah kita pas banget ya gitu bertiga. kan. Satu geng gitu Satu ya. geng gitu. Iya. Gimana kalau kita misalnya ngomongin geng? Ini adalah suatu yang pasti Sobat Doski semua, mau dari jenjang SD, SMP, SMA ataupun kuliah pasti punya. Pasti punya geng ya. Punya geng. Iya, Kita punya teman, kita punya relation. Iya, Tapi sadar betul. gak sih kalau kalian tuh, menurut kalian gak semua geng, gak semua teman itu ternyata membawa kebaikan buat kita. Ada beberapa yang bawa ternyata keburukan. Atau toxic relationship. Gimana kalau kita bahasin itu? Seru juga sih tuh Seru kayaknya juga. ya. Karena kan banyak ya untuk anak-anak SMP, SMA mungkin atau enggak juga anak sekolah ya, Iya, pasti punya siapapun kita. temen yang deket ya, temen Betul, deket atau betul. geng yang paling mereka sering ketemu, berinteraksi diajak gitu ya. curhat atau diajak cerita. Nah, tapi kan enggak semua pertemanan ada yang membawa hal kepada Kebaikan, ada yang membawa cenderung ke keburukan ya. Jadi gimana? Kalau kita bahas toxic relationship, setuju? Boleh, setuju. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, aku mau tanya nih sama Bu Fida sama Bu Ope. Kira-kira menurut Bu Fida, ya berhubung bintang tamunya Oke, bener banget. Jadi kita langsung arahkan dulu. kita langsung arahkan. Kita cecer semua pertanyaan ke dia. Kayak lagi ujian nasional nih. Padahal ujian nasional udah dihapus Udah nih ya. dihapus, Oke. tapi untuk kamu kayak belum. Gitu lagi ini dulu ya. Ujian hidup nih namanya. Kira-kira nih, menurut Bu Fida, apa sih toxic relationship? Punya pengertian sendiri dong, pasti apa yang dimaksud dengan Toxic toxic ya. relationship? Toxic relationship lebih ke hubungan yang beracun. Oh, beracun. Berarti Maksudnya hubungan sama beracun ular, gitu. bukan. ngeri juga ya. Iya, jadi kayak beracun gitu ya. Enggak, jadi hubungan itu dia lebih membawa ke keburukan atau dampak negatif, baik dari pertemanan, asmara, ataupun keluarga, bahkan di teman-teman kerja kayak gitu. Biasanya kan ada gitu. Pasti karena kan kita manusia pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Oh iya. Betul. Jadi intinya hubungan yang lebih membawa ke keburukan. Keburukan, iya. Oke, kalau menurut Bu Ope, apa nih Bu? Kalau aku sih hampir sama ya sama Bu Fida, mungkin nambahin sedikit aja gitu boleh kan. ditambahkan. Mohon izin juga nih untuk ya mengcopy ya sedikit, tapi aku cuma Kebiasaan kopas ya kuliah. aku sedikit menambahkan aja, intinya adalah hubungan yang kurang baik atau tidak sehat gitu. Oh, nggak sehat gimana maksudnya? Temenan sama orang sakit? gitu Enggak ya? juga sih, jadi Orang kayak kena tipes. pola pikirnya aja mungkin sedikit tidak baik untuk pola pikir atau kurang sehat bagi pola pikir mereka gitu kan. Kayak
misalnya harusnya menemukan jati diri jadi nggak nemuin gitu kan. Nah, kayak gitu sih. oke. Nemuinnya di mana Bu Ope? Ya di mana ya enak? Aku juga bingung. Jadi mungkin aku simpulin aja ya. Oke, Jadi boleh. dari Bu Fida sama Bu Ope intinya toxic relationship adalah hubungan entah itu pertemanan ataupun asmara ataupun betul. hubungan apapun itu Iya. yang ternyata lebih membawa ke keburukan daripada ke kebaikan. Jadi Kebaikan. intinya lebih banyak buruknya daripada baiknya. Oke. Iya, padahal kan sejatinya kita kalau mau mencari teman harusnya cari teman yang Baik. Mengajak kita jauh lebih betul, baik, mengajak ya. kita lebih baik karena kita banyak kurangnya gitu. Jadi harus saling Melengkapi gitu. saling Misalnya melengkapi. yang ini nggak bisa pelajaran MTK terus kita punya teman yang pintar MTK. Iya, kan bisa ngajarin gitu. Kan. Bukan malah jadi malas berteman sama dia Iya. nggak pintar matematika. Nah itu kan ngejatuhin banget ya nggak sih? Iya, betul. Udah mendingan jangan ditemenin kayak gitu. Iya. Kayaknya kita cari teman yang benar-benar satu ini ya. Satu apa ya bagus ya visi ya. Satu visi, misi, moto, tujuan. Lengkap ya. Iya, kayak mau pemilu ya. Benar-benar. Oke, nah ternyata ada beberapa artikel yang udah jelasin nih. Kalau ternyata banyak mungkin aku juga ngalamin atau mungkin sebagian dari kita ngalamin. Pasti semuanya Atau ngalamin. beberapa sobat doski juga ngalamin ciri-ciri bahwa sebenarnya kita tuh ada di sebuah toxic relationship, tapi kita nggak sadar atau Iya, mungkin kita benar, terlalu benar. takut atau insecure untuk keluar ya. betul. Nah, itu ternyata Kayaknya pengalaman ya. Kayaknya makanya aku lagi gini aja. Kayaknya nih doi pengalaman banget gitu kan. Tahu doi. Kayak gitu teman-teman. Nah, ternyata itu ada 8 atau dengan 9 ciri bahwa sebenarnya kita itu lagi terjebak di toxic relationship. Iya, tapi nggak ada yang sadar dan enggak. Ada yang sadar ada yang Iya. enggak ya. Nah, ini kita mau kasih tips-tips nih. Mungkin jika kalian merasakan ke-9 dari 9 ciri ini, Iya. jadi kalian bisa jaga-jaga lah. Betul. istilahnya kayak gitu. Terutama bagi anak yang nggak ngerasa kalau dirinya dia lagi berada di lingkaran toxic toksik gitu ya. Iya. Cuma mungkin mereka mau gimana? Iya, gitu mau kan. gimana lagi, terlalu pasrah, terus mau keluar juga takut, nggak punya teman, belum tentu teman selanjutnya juga Baik nggak- juga. iya betul. Ya Betul. kan? Atau Nah. misalnya ya nanti dia malah nggak jadi center gitu loh, nggak Iya. diaku di Nggak kelas itu. diakuin di kelas gitu. itu malah dikecilkan dan dibully gitu ya. Gitu Oke, kan. nah Ini bahaya. nih ciri yang pertama dari hubungan yang toksik sifatnya atau beracun itu adalah diantaranya tidak pernah merasa cukup. Ya, Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, misalnya nih, kalau misalnya kita di dalam hubungan suatu pertemanan, nah teman kita itu ternyata cenderung untuk menyukai satu hal, misalnya pakaiannya gaya-gaya berbusana, fashionnya, gitu kan ya. Nah, sedangkan si kitanya atau teman yang beracunnya ini terlalu komennya terus. Kayaknya kamu nggak cocok deh kalau dandanannya kayak gini. benar-benar. Kamu bagusnya warnanya warna pink, tapi nggak cocok sama kulitnya. Jadi ada aja yang kurang, ada aja yang dikritisin. Dara kayaknya ciri-ciri sering komentar ya. Iya tuh ya, kayaknya ada aja yang dikomenin. Aku nggak suka kamu. Ketika kita berubah, kayaknya nggak cocok deh kamu kayak gitu. Nah. Intinya maunya apa gitu. Nah kira-kira nih. serasa merasa kurang terus. Iya, kayaknya nggak pernah cukup aja gitu kan ya. Nah kalau yang kedua gimana nih Bu Ope? Nah bisa jadi kalau udah ngerasa nggak cukup juga sulit juga untuk menemukan ya jati diri dia sendiri. Iya, betul Nggak sih. bisa menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi selalu jadi orang lain. Betul. Oh iya benar, selalu jadi orang Selalu lain. jadi orang lain. Misalnya hari ini dia tuh sebenarnya pengen lebih suka pakai warna yang ngejreng gitu atau Iya. warna-warna yang terang. Tapi karena temen dia itu nggak suka malah nanti dibilang alay lah atau apa. Nggak jadi deh. Jadi Jadinya kayak nggak nggak usah. mengeluarkan Iya. gitu. Iya. Malah lebih mengalah nggak sih? Iya Nah iya betul. bener banget, bener banget. Mengalah terus ya. Malah terus tapi nggak jadi dia gitu, Iya. tapi jadi orang lain. Jadi orang lain. Ya karena demi untuk supaya masih bisa berteman. Iya. Tapi ya itu kurang baik juga sih ya, ya nggak sih? Nah, tuh. Jadi ciri yang pertama tadi ada yang nggak pernah merasa cukup, sama yang kayak Bu Ape bilang susah menjadi Susah diri menjadi sendiri. diri sendiri. Ya. Kayak misalnya terlepas dari bagaimanapun misalnya ya, ada geng pertemanan yang suka dandanan K-pop, tapi kita mau masuk nih, sedangkan kita nggak suka K-pop. Misalnya kita lebih suka metal. Nah kita nggak perlu ikut dandanan seperti itu. Bukan berarti K-popnya buruk ya. Iya, betul-betul. Jadi ini cuma contoh. Contoh. Ini cuma contoh ya. Nanti pada itu Iya. gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian mau dandan, ya terima teman kalian dandanannya seperti Apa adanya. Nah, tapi juga bisa juga nih, misalnya nih temennya punya gadgetnya atau kehidupannya jajannya, misalnya jajannya. satu hari dia dapat
uang 50.000 dari orang tuanya. orang tua. Nah, kita juga nggak mesti maksain kalau memang Iya. orang tua Iya. kita Sesuai kondisi lah ya. Kondisinya. Sesuai kondisi, sesuai betul. porsinya Betul. aja Iya. gitu kan. Sesuai porsi Bener. apa yang dia punya ya udah itu kayak Iya, gitu itu. dan sesuai sama kondisinya. Uangnya segini ya segini dikasih segini Iya. segini gitu jangan memaksakan gitu ya. Betul banget. Betul. Nah, Jadi makanya kalau jangan di sampai. hubungan apapun pertemanan ataupun hubungan apapun lebih baik kita menjadi diri sendiri ya. Iya. Dan teman kita pun harusnya bisa menerima kita apa Apa adanya. adanya. Itu pertemanan yang baik ya. Iya, Nah, betul. Sebenarnya nggak cuma makanya teman nih, doang sih ya kalau gimana? misal kayak hubungan asmara gitu. Iya, bisa juga. Iya nggak sih? Pasti Nah. kan ada yang suka diatur. Iya kadang kayak Aku gini. nggak boleh jalan sama ini ya, gitu. Terus aku jalan sama aku aja gitu. Itu pengalaman ya? Enggak. Kayak pengalaman pedih Dulu ya. Dulu. Nah, itu sama juga masih ada kaitannya sama ciri yang ketiga. Apa tuh Bu Fida ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga karena kayak gitu biasanya kan nggak punya jadi diri gitu Iya. ya, bukan nggak punya belum menemukan gitu. Jadi dia merasa direndahkan. Oh, direndahkan maksudnya? Iya, Diledek direndahkan, terus. diledek, iya. Jadi akhir-akhirnya dia jadi bully, Oh, ya nggak sih? iya betul. Heeh. Bahaya gak sih kalau Bahaya banget, bahaya banget. Nah, terus kalau misalnya udah dibully nih, menurut Bu Fida atau Mr. Pur nih, yang paling bahaya, tingkat yang paling bahaya orang kena bully itu dampaknya apa? Stres mungkin. Stres, bisa bunuh diri, bahkan ada. Bunuh diri. Sampai bunuh diri bahkan. Bahkan karena mungkin gini, selalu direndah, kamu kayak gini nggak ada gunanya Iya. gitu. Akhirnya Jadi makin down. iya, kayak jadi gitu. yang dibully juga, oh benar ya aku nggak ada gunanya. Emang aku nggak ada gunanya ya? Oh kalau nggak ada gunanya gini aja deh, kayak gitu kan sampai segitunya gitu. Parah juga Parah ya. banget, Sampai parah. bunuh diri. Iya sampai bunuh diri bahkan ada. Itu, bahaya itu benar. Bahaya banget. Apalagi sekarang kan kayaknya ya namanya gadget ya udah meluas banget ya. Kadang Berbullying. iya betul. Kayak Sama webinar kita Webinar. kemarin. Sambungin tuh. Nah, kita udah ada pelajaran juga gitu kan. jadi- Nah, Bagi yang belum nonton, silahkan tonton webinar kita. di mana? Bisa di YouTube-nya Musakarta. Iya, official, betul. Oke. Nah, terus gimana kalau ternyata masih ada nih ciri-cirinya? Ciri-ciri yang keempat itu biasanya terus dijadikan kambing hitam atau terus playing victims. kayak Ya. Kambing misalnya hitam. gimana itu? Misalnya gini. Kambingnya diceburi. Dibilas ya. Takut ya. Kita semua pasti pernah kan ada di tugas kelompok. Kita Numpang nama. kita udah bikin susah-susah. Ternyata kita yang ngerjain. Kita yang ngetik malam-malam kita begadang. Ternyata salah dan yang disalahin kita. Tiba-tiba kamu sih bikinnya kayak gitu. Nah, itu Atau enggak gurunya bilang gitu, nih kamu kok ngerjainnya kayak gini? Oh bukan saya butuh teman saya. teman saya gitu. Gitu. Terus gimana nih kalau sikapnya misal Mr. Pur jadi orang yang digituin gimana? Aku sih pasti gimana ya istilahnya pasti gondok lah pasti kayak gitu gondok banget gitu di Pasti. kambing hitamin istilahnya playing victims misalnya ibaratnya nih orang udah nggak bantuin tapi giliran ada hasilnya jelek aku Iya. yang disalahin pasti Betul. semua orang pasti itu gondok dan pasti itu Banget, kecewa banget kan banget, sama orang yang kayak banget. gitu ya Tapi cara ngindarinnya gimana sih kalau kayak gitu? Secara kan dia nggak bisa, maksudnya secara tuh dia nggak bisa jadi center gitu di Ya. pertemanan itu. Maksudnya ya sorry tanda kutip kayak cupu gitu misalnya. Iya, Ya kayak cuma minder. dimanfaatin doang ya. Manfaatin Gimana doang. cara bilang kalau ya gue nggak suka setelah udah ngerjain capek-capek gitu kan, terus malah di judge ini hasil kerjanya gimana sih gitu Jelek kan. gitu Itu gimana kan. cara ngindarin yang bagus ya? Sebenarnya gitu kembali lagi ke dirinya dia sih. Kalau misalkan dia berani, ya udah tinggal bilang aja. harusnya bilang ya harusnya Harusnya kalau bilang aja. pertemanan itu kan saling terbuka Iya. saling jujur satu sama Betul. lain ya Mungkin kan? itu jadi ciri-ciri yang selanjutnya ya. Iya. Tidak saling terbuka, komunikasinya jarang buruk ya. kayak gitu kan. Jadinya akhirnya dikambing hitamkan, akhirnya jadi salah paham. Nah gitu. Jadi akhirnya orang yang nggak tahu apa-apa ngejudge dia dong. Ngejudge dia. Nah, benar banget. Ya itu bahaya. Sering tuh ada orang yang misalnya playing victims kayak gitu kan ibaratnya kesalahannya siapa tapi yang Iya. dikorbanin kita Siapa? Dan ini nggak merujuk tentang anak sekolah aja sih. Iya. Gitu. Karena banyak ya Banyak. gue kayak punya cerita nih Apalagi di kerja ya. iya tempat kerja atau mungkin di kakak-kakak kuliahannya juga bisa. Nah, Biasanya kan bisa ya. juga. Aku pernah punya temen. Aku sedikit cerita nggak apa-apa ya. Oke. Itu Itu temennya nanti nonton gimana? nggak apa-apa mohon maaf ya. Karena aku nggak sengaja nggak sebutkan nama, kebetulan temennya banyak. Nah jadi dia kita pernah satu kelompok gitu kan, dosen memberikan materi untuk mencari masalah ini gitu kan, masalah A gitu. Tiba-tiba dia nggak ada kabar, diajak untuk sharing, untuk nimbrung gitu, nggak mau gitu. Tiba-tiba, nah pas hari H kita presentasi, dia masuk dong, masuk duduk, cuma dengerin doang. Nggak Terus habis presentasi? itu dapat nilainya sama.
Nilainya sama. sama semua dan dia paling gede itu kesel juga terus tiba-tiba gini iya kan gue ikut kerja dan dia langsung bilang ih rasanya ya ampun malu Rasanya pengen ngapain? ya kalau ada tongkat sih ya, mau cuma colok aja sedikit matanya oke sorry Jangan dicolok matanya, colok hatinya. ya jangan dong Enggak, kenapa dia jadi berpikirannya gitu? Oh, iya juga Hatinya dan sih. otaknya itu kemana gitu ya? oke sip. Jadi sering playing victims gitu ya. Gimana kalau ciri yang kelima nih Bu Opeh nih? Kalau ciri yang kelima menurut aku itu bisa jadi kayak terisolasi dari dunia luar gitu nggak sih? Nah, iya Tapi aku Gimana masih nggak tuh? ngerti nih. Terisolasi dunia luar. Aku Kena taunya- COVID kah? Kalau itu terisolasi. Aku pernah baca sekilas ya, sekilas itu terisolasi dari dunia luar nih. Tapi mumpung kita bertiga gitu kan, ya aku pengen tahu juga nih pandangan dari kalian. Maksudnya itu apa sih? Karena secara aku pas baca, nggak ngerti. Oh nanti kita bahas aja. Ya Allah Maha Adil gitu kan kita ditemuin dalam satu forum. Iya. Pandangan Papur boleh kali Mr. Pur atau Bu Fida? Aku siapa dulu? Aku dulu apa Bu Fida dulu? Mr. Pur aja. Aku dulu. Kalau menurut aku nih ya kayak terisolasi dari dunia luar. Terkadang tuh ada satu pertemanan di mana ketika geng ini kumpul, ya orang ini harus main sama geng ini. Jadi nggak boleh Nggak boleh main sama yang lain. Gitu. Iya. Nggak boleh. Oke. Ibaratnya jadi kayak apa ya? Kayak tadi Bu Opeh misalkan pacarnya Bu Opeh ya. Ya, oke. Nggak misalkan ada seseorang ya kamu jangan main sama dia deh. Iya, Udah main sama aku aja. Main sama aku aja. Jadi terisolasi. Kayaknya lingkaran pertemanannya tuh itu doang ya kan, kayak nggak ada teman lain, Iya, betul. kayak nggak ada Berarti kegiatan kalau gitu lebih lain. nggak enaknya tuh kalau temennya sakit dong. Berarti dia nggak punya temen. Ya kan dia apalagi kalau temennya nggak masuk sekolah. Iya benar. Iya. Sedangkan dia sendiri yang masuk sekolah. Paling enggak kayak gitu atau enggak gini kalau dia masuk ke kelas yang berbeda. Iya enggak sih? Kelasnya beda sendiri. udah lah karena dia ya salah sendiri sih Iya. sebenarnya. Kenapa nggak berani tadi Bu Fida bilang itu nggak berani untuk Speak up Mengungkap gitu kata lah, bagus. ya. Speak up. Gitu. Jadi ibaratnya lingkaran pertamanya kecil, orangnya itu. Itu Kita tapi emang bahaya nggak bisa berkembang ya. Nah, nggak Padahal bisa kan kita berkembang. dianjurkan untuk apa? memperbanyak pertemanan. Silaturahmi gitu kan. karena kan banyak membawakan rezeki. Ya, Bener banget. banyak teman banyak rezeki. Nah. Pernah denger nggak? Dengarnya banyak anak. banyak anak banyak rezeki. Wah. Banyak teman juga banyak rezeki. Iya, betul. Misal kita nggak punya makan gitu, kita ke teman si A. Oh, ada makanan tuh di sana. Nah, Atau terus mungkin kita Bu Fida punya pengalaman nih. iya punya kayak gitu. Sewaktu di kos tuh, kayaknya udah tanggal tua deh. Jadi ada main ke ini ya. teman-teman, ternyata di tempat temen ada makanan, itu makan deh iya. gitu. Positif Terus ya. iya positif itu ya. Nah, kalau misal kita nggak bisa, oh temen yang satunya ternyata bisa, oh ya udah kita Ya ke udah. teman satunya lagi coba gitu. Nah, iya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan pun Ini beda bisa artiannya sama memanfaatkan. Beda ya, beda, beda. Kalau manfaatkan mah beda banget. Beda banget, beda iya. ya. Iya betul. Nah, ternyata nih masih ada hubungannya juga ciri yang kelima tadi sama ciri yang keenam. Apa tuh Bope ciri yang keenam? Selalu dicemburui tanpa alasan. Cemburu buta. Dia sering cemburu tuh yang mana? Cewek apa cowok nih? Cowok. Salah ya cewek, aku cewek. Aku nggak pernah cemburu. Nggak, aku tipe orang dicemburuin cemburu. terus. Kalau aku jujur aku tipe orang cemburu makanya aku di Saya baru tahu kali ini akhirnya dia ngomong loh ya. Itu kamu iya. baru di sini aku bilang ya aku tipe cewek cemburu parah sih kalau aku tipe orang. Tapi ya Dicatat dilihat dulu. Mister Bo, Oh, aku dicatat jadi ya. Mister pengen catat ya. Oke. Oke sip. Selalu dicemburui tanpa alasan. Memang sih ada Tapi kan pepatah kata ada ngomongnya, cemburu itu tanda sayang. Nah, tapi kalau berlebihan juga nggak bagus Iya, ya. yang nggak berlebihan juga. iya, Sedikit-dikit iya. mau mandi aja ngapain sih kamu Cemburu. mandi? Oh, lu nggak mandi mandi. Telat balas chat dikit udah dicemburuin, dicurigain gitu kan. Dan ini bisa terjadi bukan hanya dalam hubungan asmara ya. Iya bisa dalam betul. pertemanan Teman juga kan. gitu. Tapi emang teman-teman misalnya nih temennya chat terus dia lama, ih kemana sih lu balas kali cepet, jadi Gece ya gitu. gitu Iya. ping 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 atau PPP di WhatsApp gitu kan. ya Nah kan? itu juga sebenarnya nggak mesti, siapa tahu orang yang lagi di chat itu ada kesibukan. Ada kesibukan. Misalnya lagi bantuin emak lagi nyuci piring dulu. Nah, namanya anak soleha, anak soleh gitu kan. Iya. Ini juga anak soleha. Oh iya, anaknya si soleh. Anaknya ibu soleha. Mungkin aja apa-apa cemburu gitu. Jadi nggak bagus juga ya. Orang yang dicemburu juga kan merasa insecure jadi malas. Iya. Atau enggak jadi risih gitu. Betul. Bahkan ini juga kadang untuk beberapa pertemanan mungkin ya. Aku juga nggak tahu. Biasanya ada yang kayak gini. Ketika si temannya tadi misalnya main sama orang lain di luar lingkarannya dia, tiba-tiba
Kalau emang nih temennya toksik biasanya ngomong gini, oh sekarang udah ada yang baru. Pasti sering kan yang kayak Bener, gitu. sering aku sering dengar. Kayaknya itu seringnya di cewek tapi kok yang bagus cowok ya. Karena saya sering dengar curhatan seperti itu. Oh, kirain saya mainnya sama teman-teman cewek. Kebetulan nih kita kan pas banget kita walas ya, wali kelas Iya. kelas ada kelas Banyak 9, banget, ada banyak kelas banget, 7, banyak kelas banget. 8, pas banget nih lengkap Saya semua. 7, 8, 9 Itu kita jujur kita juga sering Memperhatikan anak. atau Iya. sempet ada anak yang bilang, "Bu, kok dia nggak mau main sama sama aku?" gitu. Ah. Sampai kita mencari tahu, iya juga gitu kan. Itu juga nggak bagus buat Itu pernah banget di anak kelas saya. Oh, pernah. Oke. Jadi Bu, kok dia udah nggak teman sama saya sih? Udah nggak pernah ituan Main. sama saya, main sama saya gitu. Lah emang kenapa? Kayak gitu. Nggak tahu Bu, kayak gitu. Ternyata setelah sendiri dia punya pacar. Oh, jadi sibuk sama cowoknya. Ini juga yang Iya. yang untuk yang punya pacar. Jadi gini, kalau baiknya sih menurut aku kayak misalnya tadi Bu Vida bilang kayak gitu, bahaya, bukan bahaya, nggak enak tuh ketika kita sih bukan doain putus ya, maksudnya ketika nanti pacarnya nggak ada waktu dan temennya ini malah pergi gitu kan, nah nanti yang rugi yang Iya. Iya, tapi ini bukan di sekolah ini, Bukan, bukan. Jadi sebelum di sini pokoknya. Jadi kayak Ini diceburuin tanpa Iya, alasan gitu tanpa ya. alasan gitu. Cemburuin terus. Tapi mungkin iya sih ada benernya cemburu itu rasa sayang. Mungkin dia nggak mau kehilangan sama teman ini. tapi mungkin berlebihan. Tapi berlebihan Karena itu. Iya. sesuatu yang berlebihan itu kan nggak Nggak baik baik, menurut oke. agama, ya kan? Baik Ustazah. Masya Allah. Siap, Ustaz. Assalamualaikum Mufti. Boleh. Sip. Berikutnya ada ciri-ciri lain nggak nih Mr. Pur? Ada yang berikutnya itu tidak merasa didukung. Nah, untuk ciri yang ketujuh itu kan tadi tidak merasa didukung ya. Bisa contohnya misalnya ketika temannya ada lomba nih. Nah, Oh, iya. ya kan? OSN gitu ya. OSN, tapi kan biasanya kalau lomba itu butuh persiapan kan. betul, Nah, betul. ketika temannya butuh persiapan, ya kan lebih Belajar banyak terus. belajar terus. Kalau misalnya orang ini ada di dalam lingkaran toxic relationship, itu pasti nggak didukung. Kayak ketika ini nggak asik banget sih. Kamu Iya. Kok ngedulu- jadi Enggak. Lu milih dia apa? Ibaratnya gitu ya. Oh, gitu jadi kan. sekarang milih O2 SN daripada kita. Oh, nanti kok menang sombong gitu kan. Nah, itu temen yang ya kan belum tampil gitu kok udah betul, dijat betul. sombong gitu Nah. kan. Dia harusnya di support Iya, ya. Harusnya di dia support. pasti bisa, kamu Pasti bisa, bisa, iya. kan. Menang kalah soal biasa. Biasa. ibaratnya gitu. Kalaupun dia misal nggak ada waktu karena waktunya dia buat belajar terus ya nggak ada salahnya tamunya yang apa yang ngedukung lah, nggak gitu. ngedukung kamu ya yang hadir di dia Iya, nyamperin lagi ngapain gitu. Ada yang perlu dibantu nggak gitu. Bantu nggak kayak gitu ya. ya kan? kalau bisa malah bawa makanan Ini kan belajar bareng ya. semangat. Jadi misalnya dia kamu nggak kepilih terus teman kamu kepilih ya udah kasih semangat, Kasih bukan semangat. malah kayak ngejudge sombong. Sombong. Baru itu juga kamu nggak sengaja kali Iya. kepilih gitu. Nah, itu paling juga kalah ya nah gitu, kalah, nah, itu tuh ya nggak kan? bagus banget. Dan Atau itu nggak, malah- kayaknya sering ya. Ih, kok dia sih yang kepilih? Kok bisa Emang sih? dia Ya, pantas banget sih ya gitu Nah. Itu pernah ada loh gitu maksudnya. pernah ada, itu ada. pasti pernah Bahkan ada di beberapa perlombaan misalnya udah dia kita tahu nih teman kita misalnya memang dalam tanda kutip kurang ya kan untuk melakukan perlombaan tersebut. Mungkin kita juga tahu kemungkinan menangnya kecil. Bukan Kecil. nggak mungkin menang, hanya kemungkinan menangnya kecil. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, ih udahlah ngapain sih kamu ikut Kamu ikut, nggak bakal menang nggak bakal menang. habisin waktu gitu. Habisin waktu. jadi ngompor-ngomporin buat yang hal buruk gitu Iya, ya jadi kan nanti- jadi nggak maju-maju dong dan kalau malah kayak gitu ya udah deh malas latihan Malas atau nggak tiba-tiba latihan. jadi takut grogi gitu kan. jadi malah ngedon kan Ngedon, kalau kayak bener gitu banget. betul. Nah, Ada lagi nggak nih kira-kira? ada dong ada. Apa pasti tuh? ada. Contohnya ciri yang kelapa. Cirinya karena kurangnya komunikasi yang kayak tadi kan udah pernah disebutin ya kurangnya komunikasi jadi akhirnya nanti salah paham itu nanti lama-lama jadi kambing hitam gitu nggak sih Iya benar. ya hubungan aja ya entah itu belum suami istri atau udah suami istri kalau misalkan komunikasinya kurang diem-dieman nggak atau saling terbuka. iya nggak saling terbuka. Iya. Apalagi kalau LDR kayak gitu pasti ya ada retak-retaknya gitu LDR. Tapi itu biasanya sering sih cewek komunikasinya kurang baik juga nggak? Karena Gimana ya suka LDR gitu. Bu Vida? Kalau lagi diam, cewek, Iya. kamu kenapa? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tapi
nggak apa-apa tuh di kamus cewek Gak banyak apa-apa ya. itu artinya tuh pasti ada masalah. Iya, di balik nggak apa-apa banyak. Nggak apa-apa itu Iya. bisa jadi 1000 halaman untuk di kamus 1000 cewek. makna papa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa itu ya nggak apa-apa. Ntar biasanya baru tuh pas udah pulang. Kamu ngerti nggak sih tadi? Tadi tuh aku gini. Tadi bilangnya nggak apa-apa. Tapi kayak gitu jangan semuanya disalahin sama cewek dong. Iya juga sih. Iya kan? Cowok juga ada, Bisa aja karena emang itu salahnya si cowok. Iya enggak sih? Kalian Atau tim salah. mana nih? Tim laki-laki atau Oh, berarti salah kalian bisa juga salah teman kalian. Iya kan, teman kalian nggak menyadari dan nggak menyadari sifatnya dia yang terlalu apa Agresif. sensitif, bukan Sensitif. agresif Oh, kalau bukan agresif. agresif. Oh, iya, salah ya? Sensitif nggak sih? Iya. Oke, sip. Jadi kadang kan sensitif. Kadang misal sehari aja temennya diem. Dia kok diem sih? Kenapa sih? Tapi kamunya itu malas buat tanya gengsi gitu. Kan Iya. akhirnya nanti jadi di pikirannya tuh udah. Iya, dia mikir kemana, terus Iya. dia satu mikir kemana karena nggak mau terbuka itu. Iya, makanya suatu hubungan itu entah itu pertemanan atau asmara atau suami istri pasti harus ada komunikasi yang baik. Yang baik. Oke, nah berarti pengaruh toxic relationship ya, Hah? itu berpengaruh juga sama mental nggak sih? Nah, pengaruh. Pengaruh sih. Tapi kalau dikit nih, ini kita balik ke komunikasi yang buruk. Misalnya nih, kita misalnya kan biasa tuh ya. Iya. Setiap orang pasti punya kesibukan kan. Iya, pasti. Balas chat pasti terlambat. Atau kalau lagi diajak ngomong rada-rada nggak nyambung gitu. Nah itu tuh, apa? Siapa ya? Kira-kira pasti ada kan. Ketika kita telat balas, pasti kan kita bilang maaf ya baru Iya. balas. Nah, iya, betul. Intinya saling introspeksi diri. Introspeksi, Iya. betul. Dan ketika kita teman kalian atau kita sudah minta maaf seperti itu bahwa kita tadi ada kesibukan, mungkin ada baru balas, kita pun atau Buka pintu. untuk itu deh. Oh ya udah nggak Yaudah, apa-apa. nggak Ya apa-apa. jangan malah ngambek. Oh iya, mah jangan tambah suzon Jangan ya. tambah suzon. Betul. Ya Oh kan? punya yang baru kali gitu kan. Atau enggak, oh lagi asik sama teman yang baru ya, makanya balas chat gue aja nggak bisa gitu. Padahal kan enggak, lagi nyuci piring. Iya, padahal namanya aja anak mama. Iya, kan tadi kita balik anak Soleha. Nah tadi apa Bu Ape? Jadi Nah yang kalau sekian? misalnya itu kayak pengaruh terhadap mental gitu, Nah, Pengaruh mental. kesehatan mental. Bisa. ngaruh nggak? Bisa. Bisa. Tadi kan udah aku bahas Tadi juga pernah di awal kan ada depresi, sampai Depresi. depresi karena terus juga selalu direndahkan, dibully, nanti jadi gantung diri, bunuh diri gitu Atau sangat enggak jadi tertutup Tutup banget. banget gitu. ya. enggak karena dia juga merasa apa ya? Merasa udah nggak percaya lagi sama orang lain gitu nggak. Akhirnya dia menutup diri untuk berteman dan akhirnya kalau misalnya ada masalah dia dipendem. Kan nggak baik juga tuh kalau misalnya ada masalah dipendem. Iya, bahaya. Gitu kan bahaya banget. Sebaiknya kita ungkapkan misal sama ibu kita atau ayah kita Saling atau share. orang yang Saling kita percaya dekat, percaya gitu kan. gitu. Setidaknya sedikit mengeluarkan unek-unek Unek-unek gitu ah, kan. itu Jadi karena jangan depresi ya. Jadi apa yang tadinya digituin, ditoksikin, terus direndahkan terus-terusan, dibully gitu, akhirnya jadi udahlah aku nggak percaya sama siapa aja. Iya, dan bisa jadi takutnya pengaruh ke sekolahan, pendidikannya. Iya, betul. Ngaruh ya pasti ya kayak Banyak banget ya. Pengaruh banget. Jadi kayak harusnya dia hari itu ceria ya. jadi murung, jadi kan. bad mood. Sering kalau misal kita lagi ngajar tuh. Iya. Nah, ya kan tiba-tiba anak ini kan biasanya aktif, biasanya ceria, tiba-tiba dia menyendiri, duduknya sendiri di belakang pojok kayak gitu. Karena tuh kalau satu hari kita punya musuh tuh serasa sebulan tau. Karena berasanya gitu ya kalau karena tuh gini, yang biasanya dia berteman atau misalnya dia cerita-cerita, ngobrol, curhat gitu kan atau apapun yang dia lakukan di luar sekolah tuh dia ceritain ke temennya, tiba-tiba kayak misalnya lagi renggang gitu atau enggak dia kayak nggak didukung terus malah dibikin down gitu, direndahkan. Nah itu jadi ke mental, ke psikis, ke Jadi dia tuh otak, kayak di otak sekolah, direkam terus iya. kayak Jadi gitu. traumatik Trauma, gitu ya. betul, lebih ke trauma. ntar malah sekolah nggak mau makan ya, kasian juga. Yang mau ketemu, yang lebih parah nggak mau ketemu sama orang lain. Nah itu benar-benar jadi dia kayak tertutup, udahlah nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Bahaya banget. Berarti toksik itu sama juga dengan penjahat ya? Jahat ya. Iya, Dan sama termasuk toksiknya seperti makanya disebut toksik ya, racun. Racun, Saking berbahayanya ya. Racun kayak ular kobra. Nah, Iya. Yang jadi, mana ular ada wujudnya. jadi buat sobat Doski yang tanpa sadar mungkin sekarang lagi Ngalamin, hal itu. coba dikoreksi. Maksudnya Dari poin-poin yang tadi kita iya. sampaikan ya. Nah, biasanya Kalian kan ngalamin nggak nih? biasanya
oh tiba-tiba aku bertemu, apalagi kayak gini kayak COVID ya, kita Iya. jarang ketemu, ketemu, iya nggak, kan? jarang ketemu, paling cuma chat-chatan. Nah kalau baca di WA kan kadang nggak sesuai sama itu nggak sih? Intonasinya. Iya, makanya kadang Salah jadi salah bahasa. paham. Iya, tapi karena Y sama A doang, Iya, kok jutek jutek banget tiba-tiba. Kadang orang ketika bahas iya tanpa emoticon pun kayaknya jutek banget. jutek. Padahal nggak ada masalah. Cuma ya udah biasa. kecuali aja. hanya dibahas oh. Oh, atau iya. Nah, itu kayaknya baru tanda kutip dia kenapa gitu kan. Iya. Gak apa-apa. GPP. Kelar. Keluar hidup dulu. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu inilah. Ya. Harus mengenali kalian tuh di lingkungan toksik atau enggak. Iya, Dari terus- poin-poin yang kita Nah. sampaikan. Ya. Dan juga sering introspeksi lah. Ya, intinya sering gitu. tabayun lah ya. Iya. Kata Bayun apa Tabayun tuh? apa sih artinya? Tabayun itu kayak mencari kebenaran. Iya, kan? kata Bayun ya, berarti introspeksi Introspeksi kan. diri. Iya. Jadi kalian introspeksi kesalahannya apa dan teman Kalian apa baiknya dan tuh introspeksi juga. Iya, dan kita koreksi sama sifat teman kita. Ah. Iya nggak? Tadi kan di awal kita sudah ngomong kalau misal berteman itu yang satu visi, satu misi, satu tujuan gitu kan. Kayak mau ngelamar apa Iya. gitu. Ya iya gitu kan karena kan berteman itu kan nggak ada namanya mantan teman. Ada nggak sih? Nggak ada. Ada nggak? Kalau mantan misalnya teman. anaknya masih berpola pikirnya ya itu nggak dikembangkan ya itu mantan teman gue Mantan. gitu padahal ya nggak ada sih kalau menurut aku Iya, nggak ada. nggak ada, nggak ada yang namanya mantan Mantan teman. Teman lama pun bukan berarti mantan teman, Mantan kan? teman, Bukan hanya berarti. teman lama. Iya, teman lama. Alumni kali alumni teman gitu. Gitu Nah kan. nih tadi kan kita udah membicarakan masalah ciri-cirinya. Kalau mereka sobat doski di luar sana udah pada tahu nih bagusnya tuh mereka harus bersikap seperti apa. Nah, gimana? Bersikap. Pasti kan nggak mungkin ya tiba-tiba kita langsung Jauh. Langsung ngejauh nggak mau tiba-tiba temenan sama kamu. diblokir nomornya. Diblokir nomornya. Tiba-tiba langsung diblokir. Keluar dari grup Keluar gitu dari kan. Itu grup. kayak gak bagus juga gitu kan. Keluar dari grup itu. Kanak-kanakan banget nggak sih? Childish banget. Atau langsung nge-kick. Nah, di Instagram udah langsung hapus dan unfollow gitu kan. Nah itu nggak Bagus ya. Bakar semua kenangan sama dia. Oh gitu ya kamu ya. Bakar semua yang dikasih sama Ada dia. cara yang bagus lah untuk Nah, kita seenggaknya. alon-alon lah gitu. Ya, mundur secara perlahan. Enaknya Mundur gimana gimana nih? tuh Bu Perlahan. Vida? Cara pertama. Pertama yang harus banget Iya. ya gitu karena kita kan nggak tahu perasaan seseorang ya nggak maksudnya biar kita saling menjaga dan kita kan maunya nggak ada musuh ya nggak masa ya aku mau cari teman buat cari musuh nggak ada kan nggak Sayang mungkin, banget sayang hidupnya. banget hidupnya cuma cari musuh dia Kayak musuh gak perlu dicari deh. Iya, Kalau tadi di ya kalau di betingkah yang ngeselin aja deh Bang. Kayak banyak banget musuh dia. ya betul ya gitu. Jadi perlahan-perlahan yang pertama bisa introspeksi. Iya. Dari introspeksi itu dia bisa menjauh pelan-pelan. Tapi artian di sini menjauh bukan berarti Nggak temenan lagi. iya betul nggak temenan lagi memutus tali persaudaraan, memutus silaturahmi enggak. Cuman karena kita sudah tahu oh teman itu membawa keburukan. Keburukan. Ya udah kita kalau misal ciri dari teman kamu itu dia sifatnya nggak mau dikasih tahu, udah bandel kayak gitu. Ya kita udah mundur alon-alon aja. Iya mundur alon. Iya. Mengakhiri ya. Iya. Tapi ya bukan memutus. Mengakhiri bukan berarti memutus. Memutus. Iya. Tapi ya untuk supaya dia jauh lebih baik buat diri dia juga Iya. gitu kan. Ya bukan memutus tapi kayak social distancing aja. Jadi Iya. jarak aja. PSBB. Ya PSBB aja kita jangan langsung dia kamu kenapa kok sekarang tumben nih nggak main ke rumah oh lagi sibuk misal. Iya. Atau cari alasan tapi yang masuk akal juga Iya. gitu kan. Nggak mau berteman sama lu toksik Itu juga ya. itu langsung kayaknya perang dunia Kalau berapa. digituin juga kayaknya Orang yang toksik perasaannya itu gimana? biasanya nggak sadar, iya nggak sih? Iya, betul. Dia nggak Betul. sadar kalau dia tuh toksik, tapi ya itu jangan langsung dijudge kalau dia toksik. Kalau kita sudah menyadari nih gitu, dari 9 ya tadi kita sebutin 9 ciri gitu kan, oh berarti teman saya itu toksik nih gitu. Nah tapi jangan langsung kayak tadi blok gitu kan, tapi Langsung pelan-pelan ketemu iya. dia. Tadi bener kan? Betul, mundur Kayak alon-alon. dikurangin dulu lah intensitas ketemunya, intensitas oke. ngobrolnya. buat menjaga perasaan. Iya. Dan juga iya gitu. Jadi menjauhi bukan berarti mengakhiri. Oke, jadi yang pertama langsung mengakhiri, kedua ya mengurangi intensitas sama ini ya. Aku boleh garis bawahi nggak? Boleh. Menjauhi bukan berarti mengakhiri ya?
Oke. Ya. Udah itu aja, aku mau garis bawah itu aja. Menjauhi bukan berarti mengakhiri. Iya betul. Jangan Iya. dianggap yang aneh-aneh. Cuma aku suka sama kata-kata itu, jujur aja. Oke. Menjauhi Berarti bukan nggak? nanti di itu ya. Di hashtag, bukan iya. hashtag, underline gitu garis bawah. Nah, ada nih kalau aku biasanya aku ngelakuin hal-hal yang positif. Ketika dulu waktu sama dia nggak bisa ngelakuin, sekarang aku ngelakuinnya. Ya. Contohnya kayak apa tuh? Contoh misalnya dulu waktu karena aku teman Temenan. sama yang toksik gitu ya, atau ada di hubungan yang toksik, aku nggak bisa kerja fokus, aku nggak bisa les dengan baik. Apa untuk bagi teman pelajar kan biasanya pasti ada les tambahan ya, peltam Iya. gitu ya. Nah, tapi karena sama dia, ya kamu harus sama aku begini 24 jam sama dia. sama dia. Iya, Nggak benar, gitu juga. benar, benar. Sekarang kalian punya berbagai macam atau waktu lebih luang, Lebih itu luang, betul. bisa buat me time. Waktu kosong lebih banyak Nah, gitu. bisa untuk lebih apa ya? Yang sebelumnya nggak bisa olahraga jadi bisa olahraga. Olahraga. Kalau selain olahraga bisa masak dong. Nah, bisa Iya nggak, masak. menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi. Ya kan? Kalau enggak ya kumpul sama keluarga deh. Kan udah lama banget selama toksik itu nggak mau kumpul mau sama kumpul sama keluarga. keluarga. Biasanya kan gitu. Iya, sekolah Mau ikut mama ngumpul enggak? Ya teman. apa sih, aku mau pergi sama teman aku. Iya. Nah, sekarang lebih ada waktu untuk keluarga, Iya, untuk betul. lingkaran pertemanan yang lain. Karena untuk belajar. sesulit apapun masalah kita, keluarga tempat kembali kita pun. Iya. Gitu sedap. kan. Jadi kalau kalian punya masalah seberat apapun, teman kalian pasti nggak bisa bantu. Yang bisa bantu ya keluarga kalian sendiri sih. Iya sih, betul. Kan? Jadi Iya, iya, ya iya. harus bisa jaga atau jaga jalinan hubungan antara kalian dengan keluarga kalian gitu. Kalau cara yang keempat apa tuh Bu Fida? Cara keempat mungkin bisa terbuka. Terbuka dalam arti Ya kita buka baju. terbuka. Wah bukan barbar sekali nih orang. Bungkus kan nih? Bungkus aja, bungkus karetin. Benar-benar. Maksudnya terbuka tuh gini, kalau misal selama hubungan toksik itu kan kita takut untuk menyampaikan kamu salah kayak gitu. Kita terbuka aja, baik terbuka mengoreksi dirinya dia dan juga terbuka apa yang kita pikirkan gitu kan. Kadang kita kan takut berpendapat gitu nggak. Aku pengennya gini, tapi kok dia kayak gitu terus ya, kayak gitu kan. Makanya kita ya terbuka aja ngomong kayak gitu. Benar-benar. Ngomong apa adanya, apa yang kamu pikirkan omongin aja. yang dirasain Gak ada yang gitu dirasain kan. kayak Misalnya gitu. lagi Dan bisa pengen. coba cari orang yang dipercaya bahwa kita punya problem. Intinya nggak kita pendem lah ya. Iya, Ya iya, sedikit betul. lah, sedikit dikeluarin. Iya. Ya kalau misalnya malu semuanya dikeluarin, ya sedikit aja gitu. Setidaknya bisa ngelepas sesak lega. lah gitu. Dalam dada. Bisa lega lah ya. Nah terus juga bisa dipikirkan kembali nih apa yang tadinya dia nggak bisa lakuin sama temennya gitu kan, karena tadi di ciri tadi nggak didukung gitu. Nah, itu bisa juga tuh dia ngelakuin hal setelah kalian tahu gitu kan. Oh iya selama sama dia nih gue nggak bisa misalnya nggak bisa dari gaya fashionnya gitu, bukan diri kamu. Nah selagi kamu sudah tahu, mengetahui gitu kan, boleh tuh sedikit demi sedikit kamu berani tampil yaitu diri kamu, mencirikan kalau itu kamu gitu. Jangan sampai udah kamu tahu tapi nggak mau pindah atau nggak mau menghindar, Itu yang paling bahaya. iya itu ya sama aja bohong gitu. Iya, Kayak betul, gitu betul. ya tentu aja nggak berubah-ubah hidupnya gitu. Kira-kira ada lagi nggak nih? Nah, yang keenam tuh kalau udah ibaratnya udah lepas, ya udah jangan dibiarin masuk lagi. Jangan biarkan si teman yang toksik ini ngeracunin kita lagi. Iya. Ibaratnya udah capek-capek move on, balikan lagi. Iya. Gara-gara apa? Cuma dibalas lagi apa? Itu bahaya sih. Cuma dia tanya lagi apa, mungkin karena dia gabut gitu ya. Iya, Terus tiba-tiba kan? kita yang baper. Dia WA lagi. Ini bukan hanya asmara aja. Kayak misalnya temen karena saking deketnya gitu, misalnya gitu. Terus lama nggak WA, tiba-tiba WA gitu kan. Lagi apa, sibuk nggak gitu kan? Oh lagi ini. Dan kita tahu kalau dia tuh toksik misalnya gitu. Nah, Udah kebedaan lagi. iya udah kebetulan. lagi. Berarti gue dibutuhin nih. Nah, Iya, jangan mikir jangan kayak mikir gitu. kayak gitu. Bisa jadi karena dia nggak punya temen dan cuma kamu yang bisa Yang dijadiin bisa topiknya dia iya. gitu kan. Nah. Itu harus benar-benar kamu pinter memilah dan memilih teman gitu kan. Dan jangan sampai karena dia balas cuma sekali terus kamu langsung masuk lagi ke ranah dia, terseret lagi. Ya udah gitu aja nggak selesai. Kayak aku nih, kayaknya aku terseret nih. Betul. Nah, tadi katanya aku diseret. Oh iya dia terseret, tapi Iya, kita bukan terseret. toksik kayaknya. Nah, justru kita yang keracunan ya, Bu. Kayaknya gitu kan. Nah, kalau
berikutnya itu adalah mulailah cintai dirimu ya. Dan khususmu. Mohon maaf itu kayak iklan tetangga tuh. Air putih tiap hari. Jangan bawa tetangga dulu. Kita belum izin loh. Mulai mencintai dirimu. Biasa kan kalau yang ini berarti ada me time lah. Iya. Jangan terus-terusan mikirin orang lain. Ya kan? Me time tuh perlu loh. Ya kan? Iya. Me Perlu time. banget. Siapapun pasti butuh waktu sendiri kan. Iya, perlu banget. Nggak boleh diganggu itu untuk dia dan dirinya. Kalau Mr. Pur sendiri nih, me time-nya apa kira-kira? Aku me time-nya ngerakit Gundam, tidur sama nonton anime. Kalau Bu Fida apa nih? Sama tidur. Itu. Kayaknya jadi favorit deh. Ya kan? Oh, jadi Jadi soalnya dengan tidur apa ya? Semua kayak istirahat gitu. Plong lagi, Plong nanti lagi. udah fit lagi buat aktivitas Baru. kayak gitu. heeh. Karena orang kurang Jadi tidur seger. biasanya cranky ya. Iya. Senggol bacok gitu. Sensitif gak sih? ya. Ngantuk oke. kan. Iya. Kalau misalnya mereka sudah mencintai diri mereka sendiri nih, bagusnya apa lagi supaya Apa lagi mereka dong? nggak masuk ke toxic Nggak masuk relationship lagi. Ah. Jangan terus marahin diri sendiri. Menyalahkan diri Blaming sendiri. diri sendiri Iya, gitu ya. heeh. Baik. Iya, Salah gitu nggak apa sih? Introspeksi itu nggak berjalan satu Nggak, arah. iya, Harus dua arah. harus dua arah, betul. Gak selalu diri kamu yang kamu Yang salahkan. salahkan. Justru karena adanya kamu salah itu dijadikan pelajaran. gitu. Iya, jadi motivasi juga. Udah nggak temenan sama dia kayak gini-gini. Iya, jadi penilaian diri sendiri Iya. ada, penilaian ke teman ada. Jadi kalau misalnya iya ya ampun, gue kayaknya salah deh gitu misalnya, salah banget nih kemarin atau enggak waktu itu temenan sama dia, jadinya gue nggak bisa seperti sekarang misalnya. Sekarang kamu udah sukses gitu kan, karena udah keluar dari toksik itu, ya nggak bisa nyalahin dia, nggak bisa nyalahin diri kamu. Justru karena adanya itu kamu menjadi belajar. Ada hikmahnya. Gitu, hikmahnya. Ya kalau belum kecebur ya kita belum tahu isi lautan dalam lautan itu kayak apa. gimana. Benar. Banyak batuannya. Ada ikan kecil-kecilnya Iya, kan, betul. gitu kan. Intinya jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Benar. Terus setelah itu juga kalau kamu udah keluar dari ranah toksik itu, nah mulailah pikirkan masa depan kamu. Betul. Kamu mau jadi apa? Misalnya, betul. kamu tuh harus udah punya planning ya. Ya dari sekarang. Misalnya kamu tulis di langit-langit kamar kamu, kalau nggak nyampe, ya misalnya juga Di kertas, ditempelin. Biasanya saya begitu Bu Ope. Iya, sama dong. Jadi kalau misalnya begitu ya. kita mau apa? Kayaknya Mr. Paul cuma cukup di otak. Oh iya, benar. Aku nggak bisa. diingetin. Saya Mungkin nggak aku bisa. biarkan mengalir apa adanya. Begitu juga kalau misalnya ada mau kegiatan biasanya saya tulis. Kalau nggak nggak mesti di kertas ya. Jadi di HP misal jam segini Atau gini. tulis di hati. Oh, nggak bisa. Jangan dong. Kalau semua tulis di hati, yang khusus aja loh tulis di hati itu ya. Oke, Betul. lanjut. Sorry. Oke, kira-kira kalau misalnya Bu Fida sendiri nih ditulis itu tujuannya untuk apa? Motivasikah gitu atau ada hal tertentu Ada kenapa hal. harus ditulis? Kan Jadi- pasti kita meskipun kita sama nih sama-sama Iya, nulis, tapi punya tujuan dan maksud yang berbeda. Iya. Gimana? Jadi biasanya misalkan kayak aku nanti 5 tahun ke depan pengen ini. Udah ada planning iya, ya? udah planning dan itu tuh bener adanya. Kalau misal ditulis dulu nanti suatu saat pasti akan kecapai. Karena apa? Karena misalkan kita nulis itu ditempel di lemari. Kita tiap hari lihat lemari. Ingat terus Terus ya. lihat dan terus kita baca kan otomatis. Nah, terus terekam sama pikiran kita, sama otak kita. Tapi benar, aku sedikit masukin sisi Islami boleh? Boleh. Nah, jadi tuh Boleh, ini dan ini beneran terjadi di hidup aku ya. Jadi tuh kalau kata Ustadz Yusuf Mansur itu, kalau kita menginginkan sesuatu itu kita print. Misalnya kita pengen laptop ini gitu kan, kita print dan kita tempel dimanapun tempat yang sering kita lihat. Iya. Misalnya kayak tadi di lemari atau di kaca, kita sering ngaca nih misalnya gitu. Iya. Dan itu disalawatin. Iya, Salawatin gitu kan. Setiap kita ngaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ya udah sekali lewat udah. Tanpa kita sadari entah setahun atau sebulan, mungkin paling cepat sebulan itu akan terkabul. Dan kebetulan itu aku dan ini nggak tahu ya teman-teman, coba deh silakan dicoba ditulis apa yang kalian mau, apa yang kalian masa depan apa misalkan yang kalian pengen mau SMA gitu kan. kemana? Nah, itu ditulis di Tulis. dari sekarang. Atau yang sudah lagi menjalani masuk SMA atau SMK favorit, mau kuliah di tempat mana, ditulis. Dan itu waktu itu temenku dia pengen masuk salah satu universitas negeri gitu kan, dan dia melakukan hal itu ketika aku bilang
tercapai. Dikabul ya, subhanallah. Masya Allah dikabul dia masuk ke sana, dan aku pun demikian. Aku pengen benda ini gitu kan. Aku sholawatin terus aku print gitu kan. Sampai aku bilang mungkin pasti, dan kita yakin gitu pasti dikabul. Kabul. Dan Masya Allah banget, dia terkabul, aku pun terkabul gitu. Dan itu benar-benar harus ditulis deh teman-teman ya. Nah, tadi kan Bu Fida ditulis kalau ada kegiatan apa atau memikirkan masa depan itu memang penting. Tapi nggak cuman sekedar ditulis dan melihat dan diingat dan sholawat dan enggak. Kita juga harus berusaha. Ada tindakan. Ikhtiarnya. Ya kalau cuma ditulis enak banget dong hidupnya. Enggak sholat gitu kan. Iya. Atau enggak ngaji enggak. Pokoknya ibadah enggak, dan enggak ada tindakan untuk nggak ada tindakan, melakukan kegiatan Sama aja ya. Itu ibarat tong kosong nyaring bunyinya teman-teman. nggak ada perbuatan Kalian apapun. bisa nih meniti apa yang kalian inginkan di masa depan mulai dari sekarang. Intinya fokus dan ikhtiar, nggak ada hasil instan yang Mengkhianati proses. Enggak terbalik ya Mister ya? Ya pokoknya kalau usaha dan hasil itu berbanding lurus lah intinya. Saya nggak tahu tuh susunan katanya gimana Ya aku juga kadang suka terbalik sih emang. Kalau di fisika biasanya W sama dengan F kali S. Oh, nah Artinya ini apa tuh? teman-teman. Nah, coba ini guru fisika. Ya, jadi kalau kalian berusaha, pasti gaya yang kalian akan kalian kerjakan itu akan lebih banyak. Dan kalau misal kalian lebih banyak berusaha, pasti kalian akan menghasilkan sesuatu itu lebih matang kayak gitu. Iya benar. Nah nih Gitu. Jadi lebih banyak usaha daripada daripada gaya ya. Iya, Makanya betul. hidup jangan banyak gaya, banyak usaha. Usaha. Usaha apa Pak? Usahain aja dulu. Kalau belakangan. Usaha apa? Usaha doain aja dulu. Yang penting doa dulu gitu ya. Benar. Tapi jadi- diselingin usaha juga sih. Iya, harus. Mungkin untuk kali ini segitu dulu kali ya dari Ini kita kan ya. udah banyak. Tapi nih sebelum kita tutup nih ya, kan udah kita banyak perbincangan kita mengenai toxic relationship. Mungkin ada kalimat motivasi dari Mr. Pur atau Bu Fida. Ada Bu Fida? Kalimat motivasi untuk teman-teman atau sobat doski kita di luar sana, baik Ini kalangan apa. tapi aku kemarin lewat akun Instagram udah beberapa nih kita share Oh, ya seperti Oh iya. Oh, nanti kita jangan tutup dulu nih, kasihan dikit nih, ada beberapa deh yang boleh kita bacain ya. boleh. Terima Ini kasih. boleh disebutin nih namanya apa nih? nggak usah nih? Kayaknya nggak usah deh. Ya, anonymous aja ya untuk menjaga privasi. Betul. Jadi kemarin 2 hari kemarin kita sudah sharing time ya. Iya, di mana? Di Instagram ya. Menanyakan Instagram apa mana aja, pastinya Bang. boleh dong. Instagram Instagram Musakarta. SMP. Boleh, harus follow Instagram Musakarta ya. Jangan minta fallback. Di apa Bu Fida? SMP Musakarta. Nah di SMP Musakarta. Jadi kalau kalian kok aku nggak tahu, mungkin belum berteman. Makanya di follow dong biar nanti kalau kita ada kata-kata atau misalnya ada berita-berita terbaru nih Itu gitu boleh di atau situ minta juga ya. saran, bisa kalian komen di sana. Gitu. Jangan lupa Purnama A-nya 294 Promosi underscore. gengs. Bu Fida mungkin sekalian Oke. Sip. Akun privasi. Oh iya. Oke, silakan dibacakan dari siapa sih nih? Mau dibaca Boleh. NN aja ya. Ya, oh boleh, ya, enggak NN. inisialnya aja deh. Ya. Inisialnya I titik. Apa tuh? Oke. Ikan. Ikan. Oke, Apa- sip. mungkin dia suka ikan. Oh, iya. Bisa juga. oke. Nah, jadi hubungan toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain. Oh, Gimana tuh? Ya kan? Ya, Emang betul. nggak nyenengin? Nggak nyenengin sih. Nggak Pasti nyenengin. ngelakuin hubungan toxic relationship itu capek. Pasti. Capek menjadi orang lain. Iya nggak Hah? sih? Betul, Bukan betul. jadi diri sendiri. Capek jadi Iya orang nggak? lain. Karena kita terus jadi orang lain. Kayak boneka mengikuti dong. iya. Jadi kita terus mengikuti apa yang Orang lain mau. Iya, Ya kan? Nah, ini ada juga dari A. Katanya toxic relationship itu apa? Dia cuma ngomong satu kata doang. apa tuh? Beracun. Aku kira Bapak mau makan. Aku udah nengok dari A ini langsung bilang beracun. Iya. Beracun. Simpel tapi Iya. nusuk ya. Beracun. Beracun. Ada lagi Oke. nih. Emang iya beracun kan? Iya. Artinya kan toxic beracun Iya, toxic gitu. beracun. Sip. Ada lagi nggak nih kira-kira yang Ada banyak nih. Dari siapa tuh? I lagi. Coba Bu Fida, dari I lagi. Jadi toxic ini panjang satu relationship paragraf nih. Oke. Oh, tadi pendek ini panjang banget. Kayaknya emang ini dia anak sastra. Sedap. Mungkin anak sastra karena dia sering mengarang. Tapi bukan mengarang jawaban.
Pengarang karya ya, pengarang karya. Karya, oke. Kira-kira apa tuh Jadi kata-katanya? toxic relationship itu kayak berhubungan dengan orang yang sifatnya ngebuat kita risih, Iya. nggak nyaman dan malah menjadi pengaruh buruk buat kita sendiri dan malahan bisa jadi kita ikutan ke hal negatif. Ah, iya, Iya, benar-benar. benar. Iya. Benar. Bener. Nah kalau di Banget. bidang kalau di pelajar itu mungkin nilainya jadi ikut turun Ikut kali ya. turun, yang sebelumnya mungkin yang sebelumnya nggak ngerokok ikut ngerokok, yang sebelumnya nggak Cowok tuh biasanya. itu bahaya, jangan guys. Iya benar. Iya, jangan banget. ya sobat Boski. Ada dari R, katanya toxic relationship adalah hubungan Hubungan racun. racun. Masa sih? Masa toxic relationship adalah hubungan racun? Masa sih? Wow. Hubungan racun itu banyak racunnya kali ya. Bahaya mungkin Atau bahaya. mungkin dia termasuk salah satu di dalam Nggak toxic boleh itu ya. gitu. Mohon maaf ya, agak jujur. Jawab Bope yang berikutnya Bope. Oke, yang Dari N. berikutnya Dari itu N. dari N. Setauku toxic relationship itu pertemanan atau hubungan yang tidak baik ya, memang nggak baik gitu kan. Kalau hubungan yang baik pasti akan membawa pengaruh yang baik juga gitu. Nah, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Ini ada lagi Ada nih dari dari- Ensal, hubungan yang membuat suatu orang dirugikan tapi mereka nggak sadar kalau mereka di fase itu. Nah kan tadi banyak yang nggak sadar. betul. Nah, Makanya kita Karena mungkin udah gini ya, kalau misal kita berbuat dosa kan menyenangkan, ya guys. Oh dosa Itu menyenangkan ya gak sih? Kayak misalkan kalau kita awalnya nggak menyontek, terus kita tiba-tiba jadi nyontek. Ternyata Nyontek pas gini rasanya. ternyata pas nyontek itu nilainya bagus dan jadi ketagihan. iya jadi ketagihan dan benar. belum ketahuan sama gurunya. Nah iya, jadi oh nyontek tuh enak ya, nggak perlu belajar gitu kan. Padahal itu awal dari Kehancuran. gitu kan. Iya. Kehancuran masa depan. Ini akun yang terakhir agak unik belakangnya Iya. sch.id. Iya, karena ini dari salah satu Dari instansi ya, mungkin dari sekolah. instansi ya. Coba apa tuh Bu Vida boleh Apa bacain? ya? Toxic relationship itu yang masih mau dianggap teman tapi suka ngomongin aku pas lagi Lagi sama sama orang lain. Gimana tahu kalau dia ngomongin dia? Mungkin temennya ngomong lagi jadi gini, si A Sama si B. si B ceritain si A sama si C, si C ngomong lagi sama si B. Itu hubungannya. Tapi itu yang bisa dibilang munafik nggak sih kayak gitu? Iya. Nah kalau kamu udah tahu, mendingan kamu nggak usah buka rahasia kamu sama dia. Jangan. Betul nggak? Jangan. Daripada menyebar dan nanti jadi bumerang sendiri buat kamu. Atau kamu mendingan cerita yang paling aman itu orang tua sih. Iya, betul. Itu tadi. Atau paling rahasia lagi Tuhan. Tuhan. Ya, sama Karena Allah iya, ya. sama Allah. Jadi nggak ada yang bocorin. Nggak ada gitu yang kan. bocorin, nggak ada. Nah, jadi sebelum kita akhiri perbincangan kita pada pertemuan hari ini, ada sedikit mungkin bukan pesan Kata bijak. bukan kata nggak tahu ya Ini mungkin bijak kalau- ya? bijak ya, soalnya aku juga takut nih bilang bijaknya juga. Nah, Kata-katain aja kalau nggak. untuk kalian yang sedang mengalami atau setelah mengalami toxic relationship atau ada di lingkungan toxic relationship, segera bukan bertaubat tapi segera Mengakhiri. mengakhiri atau menghindar karena apa yang jika kalian merasa gimana ya, aku jadi agak grogi nih kalau dibilang motivasi nih. Ya pokoknya Kalimat aja ya. Kalimat aja deh. Tadi garis bawain sama Bope. Nah, oke, aku cuma pengen bilang sama kalian dari perbincangan kita yang panjang ini dan semoga bermanfaat untuk kalian di luar sana. Ini nggak hanya mengkhususkan untuk kalangan pelajar, tapi buat sobat Doski yang dari mulai anak SMP kali, SMP, SMA, kuliah atau bahkan teman kerja. Atau bahkan sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga dan ya ibu-ibu juga pasti ada Iya. toxic juga lah gitu kan. Coba untuk lebih berani lagi dalam mengambil tindakan menjadi lebih baik atau dalam hal yang positif gitu. Betul. Nah, dari perbincangan kita juga karena mungkin ada yang umurnya di atas kita gitu kan. Betul, Aku cuma mau nyampein unzur makola wala tanzur man kola. Jadi lihat apa yang kita bicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Gitu. Nah, kalau dari Bu Vida sendiri nih, ada nggak kira-kira? Ada nggak ya? Ada dong. Kalau dari saya sendiri, kesimpulan dari yang tadi kita sudah banyak ngobrol ya, nah, itu kita harus berani keluar dari zona nyaman. Oh. Iya, harus Ke berani. zona hijau. Dan tadinya merah, jadi kita harus berani ke zona yang hijau. Oh iya benar. Iya, karena kalau kita selalu di zona yang nyaman, itu
kita nggak bisa berkembang. Oh, Ya, seperti gitu-gitu halnya, aja, iya kan? betul. Seperti halnya yang tadi, yang toxic relationship. Kalau kita selalu berada di lingkaran toksik, pasti kita nggak akan jadi orang. Iya, Iya. betul. Nggak sih? Iya. Ya boneka aja terus Iya, gitu. betul. Jadi orang lain terus nggak bisa menemukan jati diri sendiri. Dan itu sangat berpengaruh bagi masa depan kalian. Oke, nah kalau dari Mr. Pur mungkin ada yang mau sampaikan? Enggak, kayaknya Atau sudah sudah cukup include saja sama kita sudah semua? include sama mereka berdua. Oke, nggak panjang kalam lagi nih Sobat Doski. Terima kasih untuk Waktunya. sudah menyaksikan kita. Semoga percakapan kita atau perbincangan kita hari ini menjadi Ada faedahnya ada lah ya. faedahnya Ada buat manfaatnya kalian. buat Ada sedikit kalian. ilmu, sedikit gitu ya. ilmu juga. Dan Tapi juga pengingat jujur bagi ilmu kalian baru buat ataupun saya kita. sih. Saya jadi lebih tahu. Oh, jadi nyari teman tuh harus kayak gini. Gitu ya. Baik. Oke. Oke, tutup saja. Baik. Kita akhiri, sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Musakarta, Sekolahnya para juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.